Nah, kebetulan saya lihat karena sering dulu jualan benang ke pabrik-pabrik sarung, kenapa sih saya nggak bikin sendiri gitu Pak? Modalnya berapa waktu pas awal bikin? Awal bikin 200-an apa? 200-an. Buat beli mesin sama listrik. 200 juta. 200 juta, Bukan 200 Pak. ribu. Ya, kalau masih 200 ribu, kumpulin dulu uangnya. Oke. Emang kendalanya di mana, Kang? Kalau memang usahanya berjalan dan apa ya prospeknya profitable gitu ke Iya. depannya gitu. Kalau untuk sekarang tekstil itu ditutup Pak. Ditutup. Iya, untuk usaha tekstil, pinjaman untuk tekstil ditutup. Pas pandemi banyak yang pilot, hampir 70% yang pihak bank sih yang bilangnya sama saya. Saya pernah ngajuin juga, nggak dikasih juga sih. Kecamatan Majalaya dan sekitarnya dulu itu sangat maju di bidang tekstil, terutama di era 1960-an dengan dulu transportasinya melalui kereta api melewati Majalaya. Itu mengakibatkan distribusi produksi dari tekstil yang ada di Majalaya dan sekitarnya ini begitu maju. Tapi ketika krisis ekonomi di tahun 1998 itu banyak sekali pengusaha yang gulung tikar. Jadi dulu itu di Majalaya dan sekitarnya termasuk Paseh, sekarang saya berada di Paseh, memproduksi sampai benang dan seluruh produksi tekstil. Nah, untuk sarung ini yang menariknya, Cina tidak memproduksi, tapi kenapa produksi sarung ini kok tersendat dan apa yang menjadi kendala? Saya akan mengajak semuanya untuk kita ke rumah dan juga pabriknya salah satu pelaku usaha di bidang industri tekstil. Beliau adalah Pak Arif yang berdomisili di Kampung Bojong Pecing di Desa Mekar Pawitan di Paseh. Jadi Paseh ini berdekatan lah dengan Majalaya. Jadi area sini ini kurang lebih sekitar 25 km dari kota Bandung dan 35 km dari Kabupaten Bandung di Soreang. Lebih jauh ya kalau dari kabupaten ya. Nah, ini saya sudah berada di pabrik beliau, namanya Asritek. Ayo sudah mulai gerimis soalnya. Ayo kita masuk. Pak Arif, Iya, Mas. Damang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Damang Sadayana. Iya, alhamdulillah nih kita udah masuk di tempat produksinya. Aduh, ya kecamatan hujanan. Di tempat produksinya Asritek ya. Ini beliau sebagai pimpinannya dan kita main ngobrol-ngobrol kan mengenai perkembangan tekstil khususnya sarung di Kabupaten Bandung, termasuk Majalaya dan Paseh ya. Ini masuknya Paseh ya Kang ya. Kalau gitu kita mendingan keliling-keliling dulu aja ya Kang ya. Di paling mana Kang? Iya, oke. Tapi masih cukup banyak ya Pak yang dihasilkan ini berkarung-karung ini. Apa Ini Pak? pengendapan, Pak. Hah? Belum pengendapan ya, Oh, Pak. pengendapan. Belum kejual, Pak. Soalnya Oh. lagi agak sepi. Ini sarung ya? Hasil sarung semua ya.
sekarang kita mau ngobrol-ngobrol setelah tadi kita berkeliling ya. Pengennya sih di sana tuh yang dekat produksi kan berisik alias gandeng. Kang Arif yang sudah menerima kita di sini di pabriknya, hatur nuhun Kang Arif. Nah sekarang pengen tahu dong Kang Arif, bagaimana perjalanannya dari usaha Kang Arif sampai bisa membuat Asritek ini. Boleh di-share dong biar jadi pengalaman nih untuk kita semua. Ini berdiri sekitar sudah 12 tahun ya Pak ya. Sudah 12 tahun. Itu juga biasanya sih di kain sarung itu kebanyakan turun temurun Pak. Turun temurun. Tapi kebetulan saya nggak ada turunan yang bikin sarung. Biasanya bapak saya cuma di jualan benang gitu. Oh, oke. Nah, kebetulan saya lihat karena sering dulu jualan benang ke pabrik-pabrik sarung, kenapa sih saya nggak bikin sendiri gitu Pak? Modalnya berapa waktu pas awal bikin? Awal bikin dulu sekitar 200-an lah Pak. 200-an buat beli mesin sama listrik. 200 juta 200 juta, bukan 200.000 ya. Kalau masih 200.000 kumpulin dulu uangnya. Oke, terus tapi itu benangnya ngutang loh Pak. oh gitu, Benangnya ngutang. segitu teh Segitu. karena udah habis dengan mesin gitu Udah habis mungkin sama ya? mesin. Terus mungkin kalau ini sudah ada ya, kalau ini sudah ada. Terus akhirnya Akang nekat ya, bisa dibilang memang modalnya harus nekat ya, berani Nekat, untuk memulai ya Kang ya. Terus gimana tuh waktu itu, berarti 12 tahun yang lalu ya, gimana tuh tantangannya waktu pas memulai itu gimana? Tantangannya ya itu dikejar-kejar sama delten hutang Pak. Diproduksi jadi mesti cepet. Jual waktu dulu juga murah, soalnya mesti Bersaing ya? narik konsumen lah Pak. Iya, narik betul. Narik konsumen. Tapi alhamdulillahnya sih banyak dibantu saudara juga sih, Pak. Oke. Banyak dibantu saudara. Di tahun keberapa tuh mulai bisa stabil, mulai bisa BEP tuh waktu itu? 2 tahun setelah pertama jalan tuh 2 tahun udah. Oke. Alhamdulillah sih Pak jalan. Wah, cepat juga ya. 2 tahun. Jadi memang ya ini adalah bagian dari dinamika ya Kang ya. Iya. Dengan Akang saat ini terjadi penurunan yang sangat signifikan dari sisi produksi. Sangat. Apa nih sekarang nih yang menjadi planning Akang untuk bisa mengatasi masalah ini? Kalau sekarang, untuk sekarang hanya bisa pasrah aja kalau sekarang Pak. Sudah mentok Pak. Oh gitu ya. Sudah mentok. Bahan baku udah mahal. Listrik alhamdulillah. Tapi untung sih pasarnya masih ada permintaan Pak. Alhamdulillah. Masih ada ya. Pasarnya alhamdulillah masih ada permintaan. Pasar. Tinggal kreasiannya aja Pak. Kalau sekarang kan udah zamannya canggih, terus ada yang dibikin sarung tuh, udah ada yang dibikin kayak celana tuh Pak. Iya betul. Sarcal tuh Pak. Iya Yang bikin itu terus dari Sumedang kalau nggak salah, kota apa ya itu kan diwajibkan Pak itu Pak, sekolahnya pakai sarung tuh. Kalau kalau di sini kan biasanya Rabu nyunda. Nah kalau di sana mah ada nyantri lah kalau nggak salah Pak. Jadi jadi pakai sarung tuh, Pak. Jadi memang sangat erat ya kebijakan dari pemerintah yang ada untuk mendorong ya menaikkan itu. Mudah-mudahan terakomodir ini harapan dari teman-teman para pengusaha sarung. Terlebih Kabupaten Bandung ini kan wilayah yang agamis, banyak pesantren-pesantren dari santri, berarti harus lebih ini lagi Kang marketingnya untuk ke pesantren-pesantren nih. Kira-kira yang saat ini sudah terjalin seperti apa nih kerjasama dengan para pimpinan-pimpinan ponpes? Enggak sih Pak sebenarnya Pak. Enggak. Marketnya enggak. Kebanyakan sih toko-toko sih Pak. Toko-toko sama glosir-glosir ya gitu aja Pak. Nah kalau dari sisi bahan baku, Saya beli hari Sabtu, mau beli lagi hari Senin udah beda lagi Pak, harganya naik lagi.
Jadi ngaruh ke ke Bingung, harga iya. jualnya nanti Iya, ya. jualnya, Pak, ya. Ke konsumennya juga bingung kita nentuin harganya, Pak. Sekarang udah naik. Masa besok saya mesti naikin lagi? Takutnya kecewa lah konsumen, Pak. Iya. Takutnya lari, ya udah terpaksa bertahan aja lah segitu. Walaupun harga bahan baku naik, kos produksi naik, ya nggak bisa kita naik, Pak. Seperti apa sih sebetulnya harapan dari teman-teman para pelaku tekstil di Majalaya kan? Karena dulu kita jaya sekali Majalaya ya, menguasai market Jakarta, Surabaya, bahkan Indonesia. Pernah juga saya dengar sampai ekspor ke Filipina ya, dulu di era sebelum reformasi. Tapi setelah itu mulai mungkin karena persaingan ekonomi dan juga krisis ekonomi ya di tahun 1998. Sebetulnya apa sih jadi permasalahan kan, khususnya di sarung ya, karena kan Cina nggak mau produksi. Terus apa gitu yang jadi kendala dan apa harapan dari teman-teman pelaku industri tekstil? Kebanyakan kalau sekarang sih terkendalanya di bahan baku ya, Pak ya. Bahan baku sama hampir kebanyakan sih bahan baku aja sih, Pak. Walaupun Cina nggak produksi sarung, tetap aja bahannya maka dari Bahannya tetap sana. Cina. Bahannya tetap Tiga Cina. pungkur teh Pak. Ya. Oke. Dan itu jadi masalah bagi seluruhnya ya. Iya, Pak. Saya kemarin waktu ke Marga Asih juga yang memproduksi kaos kaki itu juga sama. Bahkan ada monopoli yang menjual itu ya mau tidak mau gitu. Ya. Bahannya sementara kan harga harus dibuat cukup baik dan tidak berubah-berubah. Tapi mau tidak mau kan harus berubah. Yang ideal menurut Akang ya, sebetulnya peran dari pemerintah daerah itu rendah ngeteh kumaha gitu. Pengennya sih listrik murah ya, Pak. Ya, tapi kan kudu bayar tuh Pak. Itu tetap bayar, Pak, tapi karena WBP kan lumayan tuh, Pak ya. Waktu beban puncak tuh lumayan. Jadi maksudnya mungkin ada klasifikasi yang jelas untuk ya. industri Ya, kecil untuk menengah industri, gitu ya. Jadi ada subsidi untuk listrik misalnya begitu. Terus di bahan baku juga Pak pengennya sih murah ya, Pak ya. Tapi gimana kalau bahan baku model seperti itu ada monopoli dan seperti mau tidak mau kita harus naikin harga gitu. Bagaimana cara mengatasi dan menjaga itu gitu kan dari pihak-pihak yang kurang baik lah memanfaatkan situasi. Aku butuh gitu pengusaha teh. Kalau saya sih alhamdulillah sih kalau di bahan masih bisa, nggak ada yang bisa monopoli gitu Pak ya. Kebetulan soalnya dulunya saya penjual benang. Soalnya dulu saya jualan benang dulu. Jadi dulu tuh Majalaya Paseh itu bukan memproduksi benang ya, Bukan produksi tapi benang. menjualkan benang. Dari mana tuh biasanya kan? Dari daerah Tangerang gitu Pak. Tangerang ya biasanya ya. Dari Sama dulu berarti ya? Cimahi, dari Cimahi juga. Oke. Nah, masih berarti sekarang akan Kalau saya sih udah enggak, Pak. dijual beli benang ini Iya, sudah enggak. Sudah enggak, Pak. Oh. Sekarang produksi lah, Pak. Oke. Kayak Paling tahu. tidak Akang tahu lah gitu Tahu soal lah. bagaimana pendistribusian itu. Iya. Terus mengatasi kesulitan atau kelangkaan bahan ini apa yang dilakukan oleh Asritek ya, perusahaan Akang ya? Iya. Ya. Kalau kelangkaan bahan sih sebisa-bisa paling dirubah sedikit diproduksi, Pak. Ada sedikit-sedikit dirubah diproduksi. Sama sekarang bahan baku kan udah pol-polnya lah mahal. Kalau dibikin juga yang mesin yang satu itu nggak jalan karena beli bahan baku mahal, jualnya tetap. Kalau nggak ada untung, ngapain lah saya bikin gitu. Kayaknya Iya. mesinnya berhenti aja. Masa kita usaha mau untung ya? Iya. Kan pengennya untung ya? Iya. Kalau di sarung sebisa-bisa ya pintar-pintarnya kita aja Pak, berkreasi, bikin corak baru yang niru-niru yang lagi tren yang gitu tren ya? yang gitu. Oh, udah nggak apa-apa ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi ya.
Berarti sebetulnya dari kapasitas sekarang agak berkurang, tapi kreativitas tetap muncul ya, Harus Kang, ya? itu Pak. Ini terdengar sudah tidak ada lagi mesin hidup. Berarti karyawan sudah mulai pulang. Ini waktu menunjukkan pukul 4.30 waktu 4.30. Indonesia Barat. Soalnya bentar lagi WIB Pak, waktu beban puncak. Bayar listriknya jadi double kan itu Pak. Jadi ya itu tadi ya, pinter-pinternya akan mengatasi, Pinter-pinter ngatasi, ya. Jam Produksi kerja. tetap, ya jam kerja juga. Sekarang ada berapa karyawan, Kang? Kalau sekarang tinggal 5 orang Pak. Dari yang sebelumnya? 35 orang. Wah, berapa persen itu? Waktu corona tahun kemarin, tahun 2020, total saya setahun nggak produksi, nggak ada yang kerja. Jadi di stop dulu ya semua Stop. karyawan, nggak ada produksi, Mesin. karena nggak ada juga yang menerima Ya, produk ya kan? soalnya kan kita nggak bisa keluar dagang Pak ya. Mm-mm. Toko juga nggak ada yang beli kan waktu Betul. corona kan. Tapi kan waktu itu sempat ini Kang, dengan online itu kan lumayan menggeliat tuh. Waktu itu gimana cara marketingnya Kang? Online kebetulan paling toko-toko aja Pak, kalau saya enggak Pak. Oh. Soalnya grosiran Pak. Oke, jadi memang Akang lebih ke produksi ya, Produksi. karena mereka yang ngambil. Berarti ada cukup penurunan yang tajam ya, Sangat. toko-toko yang ngambil ini ya. Sangat. Soalnya toko kan di Jakarta, di Tanah Abang kan orang nggak bisa masuk kan Pak. Kan ada coronanya Pak. Terus Oke. yang dari luar kayak Malaysia sama juga nggak bisa masuk kan Pak. Kalau saat pandemi kemarin, berarti mengandalkan yang dari toko. Artinya maklun ya Pak ya. Berarti dengan mereknya mereka masing-masing begitu? Atau dengan merek Akang sendiri ini? Merek sih merek saya sendiri sih. Oh, merek sendiri. Merek sendiri. Berarti mereka agen-agen ya yang Agen-agen. menjualkan. Jadi Cuman mereka kadang- sendiri yang memasarkan. Iya, cuman kadang ada satu toko pengen dia request pengen merek dia sendiri. Oh, ya itu terbuka lah. Yang penting mah terbuka. produksi tetap jalan. Apa yang saat ini dilakukan dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya? Strategi buat Akang nih, cara mengatasinya seperti apa? Berkreasi aja Pak, bikin kalau sekarang bikin corak-corak baru yang nggak bisa samalah sama yang lain, biar pasarnya nggak barengan, nggak adu lah Pak. Di harga di luar juga nggak barengan gitu. Oke. Apa Kang harapan ke depan dari situasi ini supaya lebih menggeliat lagi Kang? Mungkin dari sisi permodalan atau dari sisi marketing atau dari sisi kebijakan itu mungkin Kang yang dirasa kita harus lakukan gitu. Paling di permodalan Pak. Soalnya sekarang semuanya harus tunai Pak, harus kontan Pak. Belanja Tapi kemana-mana. pasca pandemi ya? Pasca pandemi Pak. Pasca pandemi. Sebelumnya saya masih bisa dipercaya Pak. Dikasih hutang sama bos-bos besar. Kalau sekarang alhamdulillah enggak. Itu yang jadi kendala ya. Jadi dari kendala, produksi. Tapi iya. pasar mah sebetulnya besar ya, cukup besar masih ya. Pasar alhamdulillah masih besar Pak. Soalnya kebanyakan yang kemarin pandemi kan banyak yang pilot Pak, banyak yang berhenti. Nah kebetulan saya alhamdulillah masih kuat nih. Masih kuat nih maksain nih Pak. Jadi pasar yang tadinya banyak, yang produksinya banyak, sekarang yang produksi udah tinggal sedikit Pak. Oke. Kalau di asosiasi begitu Pak, industri tekstil atau para pelaku sarung misalnya gitu, itu proaktif nggak Pak untuk bisa? Jarang sih Pak ya itu Pak. Asosiasinya ada, cuman jarang lah Pak. Paling kalau penyesuaian di harga aja. Penyesuaian di harga. Kang gini, kalau tadi Kang masalahnya lembaga keuangan ya, Iya. untuk pembiayaan perlu modal lah Iya. untuk bisa muterin itu. Emang kendalanya di mana Kang? Kalau memang usahanya berjalan dan prospeknya profitable gitu ke Iya. depannya gitu.
Kalau untuk sekarang tekstil itu ditutup, Pak. Ditutup. Iya, untuk usaha tekstil, pinjaman untuk tekstil ditutup. Seperti tahun sebelumnya juga pernah pas pandemi banyak yang pilot, hampir 70% yang pihak bank sih yang bilangnya sama saya. Saya pernah ngajuin juga, nggak dikasih juga sih. Oke. Padahal Akang sudah memperlihatkan ya prospeknya dan lain sebagainya, jenis usahanya Jenis masih usaha. jalan, Masih gitu jalan. ya. Oke. Kalau gitu untuk seluruh lembaga keuangan ya, untuk bank, BJB, BRI dan lain-lainnya, jangan menyamaratakan ya, Kang ya. Jangan menyamaratakan bahwa seluruh pelaku di tekstil ini semuanya macet, semuanya tidak baik prospeknya. Tapi ada juga yang memang masih perlu ya sentuhan dari kita, dan untuk pengembaliannya juga masih baik ya prospeknya. Dan mudah-mudahan Akang usahanya di Asritek ini bisa berkembang nantinya. Pokoknya terus semangat Akang. Makasih, Pak. Ya. Dan tentu kita sangat-sangat mengharapkan bagaimana kejayaan industri tekstil di Majalaya dan sekitarnya, termasuk di Paseh ini, bisa kembali. Akang, selamat terus berproduksi, dan mudah-mudahan curahan hatinya bisa didengarkan oleh seluruh unsur-unsur terkait dan bisa terus mendapatkan support dari semua pihak. Sehat dan sukses terus Kang Arif dan Asritek di Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh ini. Untuk teman-teman yang lain yang berada di Kecamatan Majalaya dan sekitarnya, di Paseh, di Solokan Jeruk ya, yang berkaitan dengan usaha tekstil ini, pokoknya terus semangat. Inilah waktunya kita terus berinovasi dan berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah obrolan saya dengan Kang Arif, salah satu pelaku usaha di industri tekstil, khususnya sarung. Memang perlu kerjasama kita semua, peran dari asosiasi, baik itu asosiasi tekstil secara umum ataupun khusus sarung, untuk bisa sama-sama berjuang dan kita bisa belajar dari bagaimana Pekalongan menjadi wilayah yang diperhitungkan besar itu karena semua bersatu dan bisa sama-sama mengakomodir kepentingan semua pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di Wabub, waktunya buka pandangan berikutnya dan di daerah lainnya di Kabupaten Bandung. Assalamualaikum.